Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Egyofi Anggriani dari kelas 1A, Prodi D3 Keperawatan Ponorogo, Poltekkes Kemenkes Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem saraf untuk memenuhi tugas akhir bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Heru Setiawan. Yang pertama, pengertian. Sistem saraf merupakan salah satu bagian terkecil dari organ dalam tubuh sekaligus bagian yang paling kompleks. Susunan saraf manusia mempunyai arus informasi yang cepat dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi dan tergantung pada aktivitas listrik atau impuls saraf, menurut Bahrudin tahun 2013. Sistem saraf manusia tersusun dari urat saraf. Urat saraf merupakan jaringan saraf yang tersusun dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron itu sendiri merupakan unit fungsional sistem saraf yang dikhususkan untuk menghantarkan dan mengirim sinyal dalam tubuh dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Selanjutnya, komponen sel saraf. Yang pertama, badan sel. Badan sel berfungsi sebagai tempat metabolisme sel saraf. Badan sel mengandung nukleus dan nukleolus serta kaya akan sitoplasma granuler. Yang kedua, dendrit, serabut pendek dan bercabang-cabang yang merupakan penjuluran dari badan sel. Dendrit berfungsi menerima dan menghantarkan rangsangan dari luar ke badan sel saraf. Yang ketiga, neurit, penjuluran yang panjang dari badan sel yang mengandung struktur benang-benang halus yang disebut mikrofibril dan neurofibril sebagai penghantar rangsangan dari badan sel saraf satu ke yang lainnya. Selanjutnya, komponen sistem saraf ada 3. Yang pertama, reseptor, berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dalam tubuh. Yang kedua, efektor, menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan yang telah diantar oleh penghantar impuls. Yang ketiga, penghantar impuls. Penghantar impuls dilakukan oleh saraf itu sendiri. Selanjutnya, impuls saraf, yaitu pesan saraf yang dialirkan sepanjang akson dalam bentuk gelombang listrik. Jika sebuah saraf tidak menghantarkan impuls, maka serabut saraf tersebut dalam keadaan istirahat. Yang selanjutnya, penyakit saraf, terutama yang menyerang otak. Yang pertama, encephalitis, yaitu peradangan pada otak dan sumsum tulang belakang. Penyebabnya adalah infeksi mikroorganisme atau zat-zat non-infeksi. Yang kedua, stroke, kelayuan tiba-tiba otak akibat dari berkurangnya secara drastis aliran darah ke suatu bagian otak. Yang ketiga, Alzheimer, merupakan kerusakan otak degeneratif yang berkembang pada usia parubaya sampai usia lanjut, dan ini mengakibatkan menurunnya daya ingat. Selanjutnya, geger otak, kehilangan sementara fungsi otak yang disebabkan oleh luka yang relatif ringan pada otak, tidak selalu berkaitan dengan ketaksadaran. Yang terakhir, epilepsi, yaitu kelainan neurologis kronik yang didirikan oleh serangan mendadak yang disebabkan oleh impuls berlebihan sel-sel saraf dalam otak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.